Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ulfa Humaira, NIM 210510294, dan teman saya yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afra Sabira, nomor NIM 210510352. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 210510225. Dan sekarang kami akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari nomor 1. Sebutkan perbedaan antara ilmu antropologi hukum dan ilmu sosiologi hukum. Ilmu antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manusia yang bersangkutan dengan hukum. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial atau social control, atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial atau social order dalam masyarakat. Ilmu sosial hukum merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbal balik berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkan sebuah ketentuan perundang-undang positif, dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Kajian sosiologi hukum adalah sebuah kajian yang objek fenomena hukum tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non-hukum tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah, berikan satu contoh atau kasus permasalahan yang dapat dikaji dari ilmu antropologi hukum. Yang pertama adalah antropologi hukum, kasusnya adalah sabu, sebuah tinjauan antropologi di bidang hukum. Peranan hukum itu sebagai alat pengendalian sosial ataupun sebagai alat rekayasa untuk merubah masyarakat kita menuju ke arah modern, untuk mematuhi ketentuan hukum. Namun bagi masyarakat dia dari pedesaan dirasakan tidak menghasilkan pengaruh positif. Hal ini disebabkan isi dan jiwa peralurannya. Hal ini disebabkan isi dan jiwa peraluran yang dihadirkan tidak tumbuh setelah dengan klarifikasi budaya yang berlaku, di mana ketentuan itu yang diatur hukum pidana merupakan unsur baru yang mungkin belum membudayakan. Tambahan lagi, dengan tingkah pengetahuan warga masyarakatnya itu masih sangat-sangat terbatas gitu. Terus dalam tulisan ini penulis mencoba mengkaji apakah norma-norma dari peranata hukum pidana sebagai sarana yang mengatur dapat diterima masyarakat adat, khususnya pada masyarakat Sabu atau NTT. Pada tahun 1991, penulis melakukan studi pada sebuah masyarakat hukum adat, yaitu Sabu, budaya dan hukum pidana. Temuan dalam studi itu menunjukkan bahwa peranan hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial ataupun sebagai alat rekayasa ke arah modernisasi boleh dikatakan penghasil yang positif, pengaruh yang positif. Tingkah laku sosial warga komuniti dalam berinteraksi dan berintegrasi dipengaruhi dan berorientasi pada nilai-nilai dan norma-norma atau adat kebiasaan. Sistem hukum yang dapat dipakai dalam mengatur warga komuniti tidak dapat menghasilkan penyelesaian yang positif. Penelitian yang dimaksud itu merupakan bagian dari kegiatan penyusunan tesis. Judul lengkap karya tersebut ialah judul lengkapnya dari
tersebut adalah dialog antara budaya hukum pidana. Kasus masyarakat adat di Sabu, Kupang Kupang di NTT. Pulau Sabu adalah kepulauan yang paling jauh jaraknya dari pusat pemerintahan Kuala administratif Kupang. Luas pulau tersebut kurang lebih 600 km dengan penduduk sebanyak 59.472 jiwa di tahun 1990 yang tersebar pada 2 kecamatan desa. 40 desa mata pencarian utama penduduk adalah petani, adalah penyadap lontar. Penggarap ladang menghasilkan pengaruh yang sangat positif. Tingkah laku sosial warga komuniti dalam berinteraksi penggarap ladang, kebun, dan peternakan April 1993. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan bahas pada bagian nomor 3, yakni berikan satu contoh kasus atau permasalahan yang dapat dikaji dari segi ilmu sosiologi hukum. Baiklah, contoh relevan yang bisa kita ambil yaitu ketika permasalahan kekerasan seksual dan diterbitkannya sebuah peraturan baru, yaitu Permendikbud nomor 30 tahun 2021 oleh Kemendikbudristek. Nah, kita bisa menilai bahwa Kemendikbudristek ini sebelum membuat sebuah aturan, tentu dia melihat sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Setelah mengkaji fenomena, barulah ditetapkannya peraturan tersebut. Kekerasan seksual banyak terjadi di Indonesia dewasa ini, terutama di ranah pendidikan. Sebagai bukti adanya jaminan keselamatan bagi seluruh sivitas akademika, tentu ada payung hukum yang dapat melindunginya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi kasus serupa dan ada tindak lanjut untuk memproses para pelaku dan memberi hak kepada para penyintas. Nah, dari hal tersebut, kita bisa menilai bagaimana hukum ini memberikan efek yang signifikan bagi masyarakat. Keteraturan sosial, ketika sebuah hukum lemah untuk menangani sesuatu hal, maka fenomena sosial muncul terjadi. Contoh kecil saja, kita bisa melihat dari beragam sumber berita bahwa ketika orang yang memiliki pangkat, jabatan dan kekuasaan, dan uang, ia bisa dengan mudah untuk keluar dari jeratan hukum. Kalau dapat pun, paling tidak seberapa dan tidak sebanding dengan kesalahan yang dia buat. Sedangkan masyarakat sipil, menengah ke bawah, rakyat biasa, bahkan kaum marginal, susah untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Efektivitas hukum dipertanyakan, penegakan hukum dianggap tidak adil, sehingga timbullah sebuah pepatah, hukum tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Nah, itulah sekilas pemahaman dan penjelasan mengenai pengertian sosial hukum dan contohnya.